Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Sinustari, NPM 19010800016. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah fisiologi tumbuhan, yaitu konservasi energi dalam fotosintesis, memanen sinar matahari. Fotosintesis adalah dasar fundamental dari persaingan sukses dalam tumbuhan hijau. Dan organ utama fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu daun. Arsitektur khas daun, khususnya pada tumbuhan tingkat tinggi, sangat cocok untuk menyerap cahaya. Bentuknya yang luas, permukaan laminar berfungsi untuk memaksimalkan intersepsi cahaya. Sifat bifasial daun memungkinkan insiden mengumpulkan cahaya di permukaan atas dan menyebarkan cahaya tersebut di permukaan bawah. Pada tumbuhan dikotil, daunnya dilapisi epidermis atas dan epidermis bawah. Permukaan sel epidermis yang terbuka dilapisi kutikula. Jaringan fotosintesis terletak di antara kedua lapisan epidermis. Jaringan fotosintesis bagian atas umumnya terdiri dari 1-3 lapis sel mesofil palisade. Di bagian bawah terdapat mesofil spons. Pada sel palisade terdapat jumlah kloroplas yang lebih banyak dibandingkan pada sel spons. Oleh karena itu, fotosintesis cahaya sering terjadi pada atas permukaan daun. Dampak efek penyaringan efisiensi penyerapan cahaya pada batas tertentu diimbangi oleh faktor-faktor yang dapat mengubah arah jalur cahaya di dalam daun tersebut. Pertama, cahaya mungkin dipantulkan dari banyak cahaya yang berhubungan dengan sel permukaan daun. Kedua, cahaya tidak dipantulkan, tetapi lewat di antara volume mesofil dan ruang udara yang mengelilinginya akan dibengkokkan melalui pembiasan. Ketiga, cahaya dapat tersebar saat menyerang partikel atau struktur dengan diameter yang sebanding dengan panjang gelombangnya. Di sel mesofil daun terdapat kloroplas yang mengubah energi cahaya menjadi ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Fotosintesis pada dasarnya adalah suatu proses oksidasi reduksi. Dapat dilihat pada persamaan fotosintesis berikut ini. Pada proses fotosintesis ini menunjukkan bahwa jumlah molar CO2 yang sama dengan O2 dikonsumsi dan dikembangkan masing-masing. Rasio CO2 tetap atau O2 berkembang sama dengan 1 hanya dalam kondisi di mana fotorespirasi ditekan. Fotosistem adalah komponen utama dari rantai transport elektron fotosintesis. Kunci rantai transport elektron fotosintesis yaitu adalah adanya dua multimolekul kompleks pigmen protein yang dikenal sebagai fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2. PS1 terdiri dari 18 subunit yang berbeda, sedangkan PS2 terdiri dari 31 subunit individu. Kedua fotosistem ini beroperasi pada kompleks sitokrom. Pusat reaksi klorofil dari PS1 dan PS2 yaitu ditetapkan sebagai P700 dan P680. Terdapat dua kompleks klorofil protein yang terkait erat dengan fotosistem 1 dan fotosistem 2, yaitu kompleks pemanenan cahaya 1 dan kompleks pemanenan cahaya kedua. Kompleks pemanen cahaya ini berfungsi sebagai perluasan sistem antena untuk memanen energi cahaya tambahan. LCH1 dan LCH2 belum tentu merupakan persyaratan mutlak untuk transport elektron fotosistem di bawah cahaya kondisi jenuh. Fotosistem 2 oksidasi air untuk menghasilkan oksigen.
Elektron yang mereduksi P680 positif adalah yang paling mudah disuplai oleh oksigen evolving complex atau OEC. OEC ini bertanggung jawab untuk pemisahan atau oksidasi air dan evolusi molekul. OEC terletak di sisi lumen membran telakoid. Oksidasi 2 mol air akan menghasilkan 1 mol oksigen, 4 mol proton, dan juga 4 mol elektron. Telah ditentukan hanya satu pusat reaksi PS2 dan OEC yang terlibat dalam pelepasan molekul oksigen tunggal. Kompleks sitokrom dan fotosistem 1 mengoksidasi plastoquinol. Setelah dirilis dari PS2, plastoquinol berdifusi lateral melalui membran sampai bertemu kompleks sitokrom B6F. Kompleks sitokrom mengandung komponen redoks tambahan, yaitu protein rich iron sulfur. Produksi ATP yang digerakkan cahaya oleh kloroplas dikenal sebagai fotofosforilasi. Fotofosforilasi ini sangat penting karena selain menggunakan ATP bersama dengan NADPH untuk pengurangan CO2, pasokan berkelanjutan ATP digunakan dalam aktivitas metabolisme lainnya di kloroplas. Pembentukan ATP dalam asosiasi dengan transport elektron non-siklik dikenal dengan fotofosforilasi non-siklik. Transport elektron siklik juga berkontribusi dalam pendirian dari gradien pH yang mendukung sintesis ATP. Hal ini disebut dengan fotofosforilasi siklik. Kunci konservasi energi dalam transport elektron fotosintetik dan pembentukan ATP yang menyertainya adalah akumulasi protein yang digerakkan oleh cahaya di lumen. Dalam transfer elektron siklik, jumlah proton yang ditransfer per pasang akan menjadi 4 elektron. Sepasang elektron yang melewati transfer elektron non-siklik akan menghasilkan 2 molekul ATP untuk setiap NADPH yang dihasilkan. Beda heterogenitas lateral berhubungan dengan distribusinya kompleks protein utama di dalam tilakoid. Kompleks PS1 atau LHC1 dan CF0 sampai CF1 ATPase berlokasi secara eksklusif di wilayah yang tak berujung dari tilakoid. Wilayah ini termasuk stroma tilakoid. Cyanobacteria adalah kelompok prokariota yang besar dan beragam yang melakukan fotosintesis secara oksigenik. Kompleks pemananan cahaya pada Cyanobacteria adalah kompleks ekstrinsik pigmen protein yang disebut phycobilisom. Spektrum herbisida yang tersedia luas sekarang dapat mengganggu fungsi sel. Banyak herbisida yang secara komersial lebih penting, namun bertindak dengan mengganggu transport elektron fotosintesis. Herbisida dapat mengganggu pengikatan plastoquin dan sehingga dapat memblokir transport elektron ke plastoquin. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai konservasi energi dalam fotosintesis, yaitu memanen sinar matahari. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.